Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN BPK-PAI tahun 2025. Perkenalkan, saya Isnaini Nurul Latifah, mahasiswa BPK-PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga dengan NIM 25404111899. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Muhammadiyah 1 Minggir, kelas 7 dengan materi Sejarah Daulah Bani Umayyah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, alhamdulillah. Yuk, sebelum pelajaran kita mulai berdoa. Berdoa sebelum belajar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi Muhammadin nabiyya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Yang enggak berangkat hari ini siapa saja? Aulia. Terus keterangannya apa ini? Aulia sakit. Terus Zaki sakit. Fahri tadi izin ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya apa? Tepuk fokus. Udah hafal? Udah. Yuk kita ice breaking dulu. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya bisa, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Ya, kita mulai pelajaran. Nah, pelajaran apa hari ini? Tarikh ya. Tarikh itu mempelajari tentang apa? Iya, tentang sejarah Islam. Kalau di SD kalian pasti sudah belajar tentang sejarahnya Nabi Muhammad pas dakwah di Mekah. Kemudian hijrahnya kemana? Madinah. Habis itu mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu siapa saja? Abu Bakar As-Siddiq, kemudian yang galak banget Umar bin Khattab, terus Utsman bin Affan, yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Nah, dari Ali bin Abi Thalib ini kemudian ada yang namanya Daulah Bani Umayyah. Nah, hari ini kita mau belajar Daulah Bani Umayyah. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kalian bisa memahami latar belakangnya berdirinya Daulah Bani Umayyah. Kemudian setelah itu perkembangannya Daulah Bani Umayyah. Nah, dan ini sebelum kalian mendapatkan materi, diadakan pretest terlebih dahulu. Silahkan nanti ada 5 pertanyaan, kalian jawab dalam buku tulis kalian. Sepemahaman kalian saja, ya. Siapakah pendiri Daulah Bani Umayyah? Tahun berapa? Di mana tempatnya? Lama berkuasa, kemudian di mana ibu kotanya? Sudah? Sudah? 5 soal sudah ya? Nah, setelah mengerjakan pretest ini, silahkan buku tulisnya ditutup terlebih dahulu. Nah, kita perhatikan isi video di sini.
yang menjadi gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Asal-usul nama dinasti Bani Umayyah berasal dari nama kakek buyut Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay. Pemerintahan Bani Umayyah berlangsung selama 91 tahun. Qisas diterapkan setelah kondisi tenang. Perbedaan dalam berijtihad inilah yang kemudian tidak menemui titik damai, hingga akhirnya perang saudara pun berkecamuk. Perang Jamal dan Perang Siffin. Informasi apa yang kalian dapat dari video? Silahkan ditulis dalam kertas ini. Porsinya dibawa ke sana. Gabung dengan kelompoknya sendiri-sendiri. Kemudian didiskusikan tadi isinya apa videonya. Ya, yang penting-penting yang akan kamu sampaikan itu kalian garis bawahi. Perang apa yuk? Ada dua perang, Jamal sama Siffin. Siffin. Sudah? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan isi dari video yang ada di depan. Dinasti Bani Umayyah, kekhalifahan pertama yang berdiri setelah masa Khulafaur Rasyidin. Pendiri Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada 6 tahun awal pada masa pemerintahan Utsman bin Affan baik saja, tapi pada 6 tahun terakhir terjadinya fitnah kepada Utsman bin Affan pada tahun 656 Masehi, dan Utsman bin Affan baru terbunuh di rumahnya karena dikepung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada awalnya Utsman memimpin 12 tahun lamanya. Pada 6 tahun awal, kauman Islam mendapatkan era kemakmuran, tetapi 6 tahun akhir timbul fitnah dan perselisihan. Utsman terbunuh dan Ali menggantikan posisi Utsman. Muawiyah tidak setuju pada kepemimpinan Ali. Fitnah kemudian banyak terjadi, perang Siffin dan perang Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utsman dibunuh oleh Abdullah bin Sabah. Ali bin Abi Thalib membenarkan keadilan atas dibunuhnya Utsman dan menyebabkan perang Jamal dan Siffin. Daulah Bani Umayyah berkembang setelah masa Khulafaur Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Nah, jadi dari video tersebut kita jadi tahu apa nama dinasti pertama yang setelah Khulafaur Rasyidin, setelah Ali menjabat, kemudian daulah apa? Iya, daulah Bani Umayyah. Nah, siapakah pendiri daulah Bani Umayyah? Muawiyah bin Abu Sufyan. Mengapa Muawiyah tidak setuju dengan kekhalifahannya Ali? Ya, dia menjadi gubernur Syam itu pengen menjadi khalifah berikutnya. Selanjutnya Bu Isna jelaskan tentang sejarah daulah Bani Umayyah. Di sini latar belakang berdirinya daulah Umayyah yaitu pendirinya siapa?
Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian waktu berdirinya kapan? Atau iya, tempatnya di mana? Ilyat, Yerusalem. Daulah Bani Umayyah ini merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu setelah Ali bin Abi Thalib ya. Yang dimulai kapan? Dimulai pada tahun 41 Hijriah. Didirikan oleh siapa? Muawiyah bin Abu Sufyan. Nama Daulat Bani Umayyah dinisbatkan kepada siapa? Ya, nah latar belakangnya yaitu ini ada konflik nih. Setelah Khalifah Utsman bin Affan itu wafat karena dibunuh, umat Islam terpecah dalam menentukan penggantinya. Nah, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah, namun sebagian kelompok termasuk Muawiyah itu menolak kepemimpinannya. Nah, kesimpulannya apa? Konflik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan berawal dari persoalan politik dan keadilan atas terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Pertikaian tersebut melahirkan dua perang. Apa tadi? Dua perang. Jamal dan Siffin, peristiwa tahkim yang kontroversial serta menjadi titik awal berdirinya Daulah Bani Umayyah, kekhalifahan Islam kedua setelah Khulafaur Rasyidin. Nah, Bu Isna akan memberi tugas kalian. Kalian menyebutkan kebijakan apa saja yang dilakukan oleh khalifah tersebut. Nah, kemudian nanti dibuat mind mapping di dalam sini. Ya, Abdul Malik bin Marwan ini ya yang diperhatikan. Terus yang sini Walid bin Abdul Malik, kemudian Umar bin Abdul Aziz. Nah, setiap kelompok nanti mempresentasikan mind mappingnya. Yang ini buat nulis latar belakang tadi, yang Bu Isna sampaikan tadi. Ini Iya. yang membangun gedung-gedung. Iya, betul. Ini kamu tulis dulu, Khalifah Walid bin Abdul Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan presentasi kebijakan Muawiyah mengubah sistem pemerintahan dari demokrasi menjadi kerajaan turun-temurun, memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus, mendirikan pelayanan pos atau Diwanul Barid. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dikumpulkan ya. Kemudian kelompok berapa? 2, udah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kebijakan Abdul Malik bin Marwan. 1. Menyempurnakan tulisan mushaf Al-Quran. 2. Membangun beberapa gedung masjid dan saluran air. 3. Mendirikan kantor pos. 4. Mengangkat gubernur dari kalangan Daulat Bani Umayyah. 5. Mencetak mata uang. 6. Menetapkan bahasa Arab dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hasil kebijakan dari
Khalifah Walid bin Abdul Malik. Ya. 1. Pembangunan gedung-gedung atau pabrik-pabrik. Memperbaiki jalan-jalan umum dan sumur. Iya, membangun Masjid Al-Mawi Damaskus. Ya. Membangun Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Memperluas Masjid Nabawi. Melakukan penyantunan kepada yatim piatu, fakir miskin dan penderita cacat. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kelompok 3. Kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan membacakan presentasi hasil kelompok. Kebijakan Umar bin Abdul Aziz tidak membedakan antara orang Arab dan non-Arab, mengumpulkan hadis, mengadakan perdamaian antara Amiyah, Syiah, dan Khawarij, menaikkan gaji para gubernurnya, memberatkan kemakmuran dengan memberikan santunan kepada fakir miskin, memperbarui dinas pos. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kelompok 4. Ya, semua kelompok sudah presentasi hasil dari diskusi tiap kelompok ya. Selanjutnya yaitu kita merefleksi tentang pentingnya mempelajari sejarah Bani Umayyah. Dari pelajaran tentang Daulah Bani Umayyah, kita belajar bahwa kepemimpinan yang kuat dan adil dapat membawa kemajuan bagi umat. Namun, ambisi dan perpecahan justru bisa menyebabkan apa? Kemunduran. Karena itu penting bagi kita untuk menjaga persatuan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap amanah. Itu refleksi dari kita belajar Daulah Bani Umayyah. Umpan baliknya kalian dapat memahami apa aja tadi? Memahami apa? Yang pertama tadi apa? Latar belakang berdirinya Daulah Bani Umayyah. Kemudian yang kedua, mempelajari apa? Khalifah. Iya, khalifah berprestasi mengambil kebijakan apa aja. Nah, seperti itu. Untuk pertemuan berikutnya kita belajar tentang faktor pendukung berdiri dan berakhirnya kemajuan Daulah Bani Umayyah. Itu besok pada hari apa? Ada apa? Hari Selasa ya? Hari Selasa. Kalau sekarang udah selesai, nanti yang latar belakang bisa dikumpulkan. Sekarang kita ice breaking terakhir. Kudu semangat ini, harus semangat. Yuk. Tepuk fokus bersama saya paham. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah? Selamat beristirahat. Bu Isna tutup. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.